Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini sama rakit PC lagi. PC di harga 5 jutaan lebih sedikit dan juga untuk gaming, lebih tepatnya di 5,1 juta menggunakan Core i3 Gen 10 dan juga RX 580 yang serinya adalah 248 SP ya, bukan yang serinya biasa. Kalau kita bandingkan dengan seri yang RX 580 pada umumnya, ada perbedaan performa. Seperti contoh video yang ada di sini, udah pernah saya review sih, udah agak lama. Dan di sini di harga 5,1 juta dengan part-part yang baru, apakah masih worth it atau tidak untuk gaming, lebih tepatnya dengan tampilan berwarna putih dan juga RGB, kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama di sini saya menggunakan Core i3 Gen 10 10105F di harga 1,1 juta untuk yang box. Bisa dibilang agak naik sedikit, tapi nggak masalah sih untuk yang ini, di harga terjangkau juga, masih 4 core 8 thread. Kalau dibandingkan dengan Core i3 Gen 12 terpaut 300 ribuan. Ya sih, 300 ribuan. Tapi kalau yang ini menghemat budget ya cukupnya di Core i3 Gen 10 lah. Tapi nggak masalah untuk yang ini, memiliki 4 core 8 thread untuk gaming udah bagus. Dan juga penampakannya di sini tidak menggunakan HSF bawaan dari Intel supaya lebih menghemat budget juga. Dan lanjut, saya menggunakan ini mobile dari Phenom RX H510M. Seperti contoh yang ada di sini, tipenya MATX dan cukup lah, di harga terjangkau juga di 800 ribuan. Kalau di brand lain sekitar 1 komaan lah, tapi kalau yang ini itu lebih murah dan juga mereknya standar Phenom RX udah lebih dari cukup. Rakitan yang ada di sini di harga 800 ribuan dan juga sudah support NVMe, meskipun saya tidak memakai NVMe ya di rakitan PC yang ada di sini. Dan selanjutnya saya menggunakan ini RAM Kios Stygian 2x8GB 16GB di kecepatan 3200 di harga 530.000. Penampakannya di bagian dalam sini berwarna putih, sangat cakep sekali. Yang paling murah lah untuk berwarna putih, bukan berwarna silver seperti di brand pada umumnya. Tapi kalau yang ini berwarna putih supaya lebih cakep dari segi tampilan dan apalagi terjangkau untuk harga ini, RAM Kios Stygian. Dan lanjut, saya menggunakan ini GPU dari Taraski RX 588GB. Tapi ingat, ini tuh serinya 248 SP, bukan yang RX 580 pada umumnya, di harga 1.220.000. Ini tuh baru, daripada membeli yang second di harga 800.000 sampai di 900.000 takutnya gacah karena bekas mining. Ya ini sih di harga masih masuk akal, dan juga garansinya 1 tahun untuk yang ini, ganti baru. Dan penampakannya di bagian dalam sini dari heatsinknya juga di bagian atas atau backplate-nya, jadi cakep lah dari segi tampilannya. Membutuhkan 8 pin power, dan juga apakah ini boros atau tidak, lihat aja habis ini dari segi reviewnya. Dan lanjut, saya tuh menggunakan SSD dari Phenom RX SATA 3 ya. Udah saya tancapkan di bagian belakang mobo karena ada slotnya di casing ini, jadi nggak kelihatan dari segi tampilan di luarnya. Di harga 400 ribuan lah, untuk 512GB udah lebih dari cukup. Yang penting wajib memakai SSD. Untuk yang ini, untuk mengisi game, software udah cukup banget 512GB. Kalau misalnya kurang, silahkan tambah aja harddisk maupun yang lainnya, masih support di mobonya ini. Dan lanjut, saya menggunakan power supply ini Aerocolux 550 watt 80 plus bronze di harga 540.000 untuk mengangkat Core i3 Gen 10 dan juga RX 580. Apakah sanggup atau tidak? Ya pastinya sanggup lah, karena full load tidak sampai di 300 watt, kalau nggak salah sekitar di 200an watt kecil. Tapi lihat aja nanti di akhir video dari segi pengujiannya. Untuk yang ini, power supply-nya di bagian samping tidak kelihatan ya, tertutup full semua. Tapi kalau dari segi atasnya sini kelihatan sih, Aerocolux 550 watt. Dan lanjut, saya tuh menggunakan casing ini Cube Gaming Leoric White di harga 480.000. Di bagian depan tersebut ada yang tipe kaca dan juga tipe mesh. Tapi kalau ini saya tuh memilihnya tipe kaca dan juga tipenya MATX. Ya cakep sih, udah free 2 fan di bagian depan di harga 480.000 untuk casingnya Cube Gaming Leoric. Dan juga yang terakhir, saya menambahkan fan 1 di bagian belakang, fan RGB dari Power Up. Satuannya tersebut di 30.000 ya, supaya untuk membuang angin dari dalam keluar, supaya sirkulasi udaranya tersebut itu bagus. Yang penting ada fan masuk dan juga fan keluar. Dan kalau semisal pengen lebih bagus, saya akan tambah aja fan di bagian atas sini 2 maupun di bagian bawah sini juga masih bisa. Itu bebas untuk kalian. Kalau yang ini di harga 5 jutaan, menyesuaikan budget. Dan kurang lebihnya seperti itu semua part yang sudah saya sebutkan satu persatu. Dan apakah ini worth it atau tidak? Di harga 5,1 juta, masih menggunakan Core i3 Gen 10 dan juga RX 580 seri 248 SP. Gak usah berlama-lama, lanjut ke reviewnya. Yo.
Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows menggunakan SSD Phenom RX, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windowsnya. Dan dia mendapatkan di 21 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya SATA 3 di 25 detik, tapi kalau yang ini di 21 detik terbilang cepat. Dan juga terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama. Lanjut ke HD Sentinel, untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya. Untuk yang ini dia itu 100% semua, dan juga notnya dia itu perfect. Serta suhunya di 40 derajat terbilang ini bagus menggunakan SSD Phenom RX. Lanjut ke Crystal Disk Mark, untuk mengecek kecepatannya, dari segi membaca mendapatkan di 541 dan juga menulisnya di 486. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website, yaitu aktunya 550/450. Dan kalau kita bandingkan dari segi membacanya kurang sedikit dan juga menulisnya kelebihan sedikit, bisa dibilang ini sesuai yang ada di data dan juga realitanya. Lanjut ke pengujian gamingnya. Yang pertama, GTA 5 settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 136 fps. Terbilang ini lancar lah di settingan high. Kalau misal di settingan very high juga bisa lah untuk yang ini. Dan apalagi di GTA Roleplay juga masih aman menggunakan spek ini. Lanjut ke PUBG Steam, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 105 fps. Terbilang ini lancar lah. Di settingan high masih mendapatkan di atas 100 fps. Dan apalagi ini gamenya terbilang lumayan ringan. Jadi masih aman lah mendapatkan di atas 100 fps. Lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 58 fps. Bisa dibilang ini settingan yang paling bagus, yang dimana hampir menyentuh di 60 fps dari segi gamenya di game Far Cry 6. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan normal mendapatkan di 61 fps. Terbilang ini juga bagus. Yang paling cocok di settingan normal karena mendapatkan di 60 fps standar gaming saat ini. Lanjut ke game Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 226 fps. Terbilang ini lancar lah di settingan rata kanan mendapatkan di atas 200 fps. Karena gamenya terbilang ini ringan di game Valorant. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 105 fps. Bisa dibilang ini lancar juga di settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps di gamenya Dota 2. Lanjut ke dayanya, untuk yang ini minimal yang mendapatkan di 58 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja, terbilang ini masih irit, masih di bawah 60 watt. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 211 watt. Terbilang ini juga masih irit lah. Belum sahabat PLN menggunakan RX 580 8GB cuma mentok di 211 watt. Dalam posisi ini saya tes di gaming, meskipun rata-ratanya di 180-190. Nggak masalah kalau yang itu. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 5,1 juta mendapatkan Core i3 Gen 10 dan juga RX 580 yang 8GB. Bisa dibilang ini bagus lah. Meskipun di video sebelumnya saya pernah merakit di 5,1 juta mendapatkan Core i5 6500 dan juga GTX 1660 Super. Tapi kalau yang ini yang lebih tinggi prosesornya tapi VGA-nya itu turun. Bisa dibilang kebalikannya lah dari konten yang kemarin. Tapi bebas untuk kalian bisa pilih itu atau pilih ini di harga 5 jutaan. Kalau dari segi performa terbilang ini udah lebih dari cukup. Tinggal menyesuaikan settingannya aja. Kurang lebihnya seperti itu. Dan semua listnya ada di sini dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja kalau kalian berminat untuk papat yang ada di sini semua menggunakan Core i3 Gen 10 dan juga RX 580. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe serta nantikan video lainnya mengenai review papat PC dan juga rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.